Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabadu. Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang berkah ya, yang terdapat di dalam surat Maryam ayat berapa? 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Allah dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari Jumat diperbanyak untuk bersolawat ya. Berkah ya, ini menjadi perkara yang harus kita kejar dalam hidup ini ya. Keberkahan hidup yang kita jalani ini menjadi prioritas penting. Apalah guna hidup ini kalau tidak memperoleh itu ya. Oleh karenanya semuanya butuh ilmu ya, butuh ilmu. Apa yang dimaksud berkah perlu kita kaji. Dengan memahami itu kemudian kita bisa sukses meraih keberkahan hidup itu. Ini adalah ucapan siapa? Nabi Isa alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu tadi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Siapa yang diberkahinya di sini? Nabi Isa alaihi salam oleh Allah diberikan keberkahan. Nah, apa maknanya kita akan dalami. Apa yang ada di benak kita semua ya? Apakah kita sudah menjadikan tujuan hidup, visi misi hidup itu keberkahan Allah, atau sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, berikhtiar agar diberkahi ya, atau hidup kita menjadi berkah atau belum ya? Ini menjadi pertanyaan. Oleh karenanya untuk lebih memotivasi di sini kita harus sungguh-sungguh berdoa ya, memohon keberkahan kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk mengikhtiarkan, bermujahadah, riyadhah, sungguh-sungguh apa? Mewujudkan, memperjuangkan berkah Allah itu. Sebaiknya kita memperbaharui pemahaman kita tentang berkah Allah ini. Diperintahkan ya, untuk kemudian muhasabah selama ini hidup kita sudah benar apa belum, dan sudah ada semacam kepastian apakah Allah memberkahi atau belum, sudah diberkahi atau belum ya. Tangga awalnya tentu kita mengilmui ya, ini bagian daripada yang kita lakukan ini, upaya untuk mewujudkan itu. Yang tidak tahu berkah bagaimana bisa menghadirkan ya di dalam hidupnya. Oleh karenanya ya, ilmu qoblal qaul wal amal. Imam Bukhari menetapkan ya bahwa berilmu dulu sebelum beramal, sebelum berkata, bahkan sebelum ngomong. Tidak boleh asbun ya, istilahnya apa? Asal bunyi, asal ngomong ya. Ya.
Hadirin rahimakumullah, kemudian makna berkah secara lugawi apa ini? Pertumbuhan ya. Lebih kali di share kalau belum. Berkah itu bermakna pertumbuhan dan penambahan, ya, ziyadah. Bahkan ada berkah adalah nilai batiniah yang dihasilkan. Jadi beragama ini bisa dirasakan. Ada buah-buah yang batin kita itu merasakan, meskipun zat Allah Subhanahu wa taala tak mungkin kita saksikan kasat mata di dunia ini, tapi ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, pengawasan Allah, ya. Banyak ayat yang menerangkan wallahu ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada Allah bersamamu. La tahzan innallaha ma'ana, ya kan? Banyak keterangan dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada bersama kita bahkan. Sehingga hati yang salim, qalbun salim, hati yang selamat, hidup berarti. Hati yang hidup yang selamat itu kemudian bisa merasakan, ya, bisa merasakan keberadaan Allah dalam hal ini, misalnya dalam konteks berkah, nilai batiniah terasa, kemudian melahirkan amal soleh dan juga menjadi orang yang soleh, melahirkan amal soleh. Berkah itu berbentuk apa? Bentuknya berkah. Tulis sih, berkah bentuknya bisa berbentuk hidayah, petunjuk, tuntunan, bimbingan. Bahkan berkah juga berbentuk kemudahan hidup. Orang sulit, dia dimudahkan. Terarah hidupnya, apa ini? Efektif gitu ya. Waktunya produktif, amal. Dari satu amal ke amal yang lain. Waktunya itu dicatat malaikat sebagai fisabilillah semua gitu kan. Ganti-ganti cuman fisabilillah. Kemudian juga mencakup semua bentuk turunnya khair, kebaikan, kebaikan dari Allah terhadap sesuatu, ya. Apa saja ini berarti luas. Kemudian juga berkah itu tidak dapat diraih dengan kekuatan. Jadi orang yang mana Bini Mas? Yang apa Bini Mas? Yang badannya fisiknya bagus, tenaganya bagus, tidak menjadi ukuran dia diberkahi. Kemudian juga yang kaya, ya, yang ditakdirkan goni, itu tidak menjadi otomatis hidupnya diberkahi karena tidak di situ. Allah tak letakkan di situ. Yang punya jabatan, ya, mulai dari apa? Tua RT ya, tua takmir sampai apa? Sampai presiden, tidak diletakkan keberkahan oleh Allah di situ. Tidak. Maknanya tidak otomatis, ya kan? Tidak otomatis. Jabatan kemudian menunjukkan orang itu diberkahi. Maka berkah itu adalah nikmat, ya, dan kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Siapa itu? Hamba yang dipilih. Hamba Allah sangat banyak. Semua hamba Allah, ya, manusia ini. Tapi dari banyaknya manusia itu ada orang-orang mustafa, orang-orang yang terpilih, ya, untuk memperoleh nikmat berkah itu. Sehingga kemudian kita lihat orang itu hidupnya, ya, maslahat terus, beramal terus, ya, baik amal fardhiyah atau ibadah
dirinya dengan Allah, hablum minallah, kemudian amal jama'i, ibadah sosial, terus kita saksikan di mana-mana dia hadir untuk kemudian membawa kebaikan-kebaikan. Hadirnya Abi Dimas di masjid ini apa? Apakah kacanya masih kotor? Masih. Entah bagaimana makna piket itu. Hakikat piket. Harus tanya Abi Rusli itu. Hakikat piket gimana, Bi? Hakikat innama ya'muru masajidallah. Mana Abi marbot yang lain? Man amana billah. Abi galih nih. Yang full marbot. Udah anak ikutin perintahan tuh Bi Fauzi. Kembalikan dia, siap. Tugas perintah Abi Galih. Abi Galih sebagai satu-satunya marbot tak bergabung di ICA demi jurnal dan demi semester berapa lulus? Rasa-rasa sulit ya, 8 awal lah ya, 8 awal karena komprenya kendala nih. Antum memilih jalan hidup seperti itu, kemudian banyak akhirnya apa? Piket masjid ini, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Maka masjidnya dimakmurkan, makmur dalam arti kegiatan ibadah sebagai pusat pengamalan, pengejawantahan syariat secara berjamaah di masjid. Maka jamaahnya ya masjidnya harus berisi ya, ada yang sholat, ada yang tilawah, ada yang bermajelis ilmu ya, ada mungkin rapat membicarakan perjuangan, ada mungkin membicarakan ekonomi umat. Fungsi-fungsi masjid itu orang yang beriman yang mau melakukan itu. Selain itu juga makmur dalam arti kebersihannya, bagian daripada iman, tahuru sadrul iman. Kalau yang pakai hadis an-nadhafatu minal iman, apalagi semua. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang taubat, Allah senang orang yang mensucikan diri, maknanya juga luas, suci lahir batin. Lahir masjidnya bersih, batinnya orangnya tidak ghil, apa itu? Dendam, hasadan, tidak ada hasadan min anfusihim, di hati-hati manusia, di jamaahnya tidak ada iri dengki. Ini bersih sampai ke sana. Sering disampaikan pembekalan untuk mahasiswa yang mulai akan kuliah nih, Abi Kadabi. Besok sudah kuliah. Apa tujuan utamanya merantau dari Pulau Jawa ke Sumatera? Tentu supaya tidak bergeser, niatnya diluruskan, menuntut ilmu dan nasrul ilmi juga di pondok ini, di sekolah kita ini. Yang belum dikuasai dipelajari, yang sudah dikuasai disampaikan, didakwahkan. Nanti irama-irama akan disesuaikan lebih kadabi. Kalau sudah kuliah bisa dikurangi apa bebannya karena kuliah. Sukses semuanya sudah kita bahas pekan lalu ya. Sukses akademik, Dimas perhatikan maba, sukses sosial, sukses agama, ibadahnya bagus ya, itu semuanya. Enggak hanya sekedar nilai akademik saja atau ibadahnya saja yang sukses, tapi akademiknya IP kecil ya. Yang baru-baru ini belum tahu kelemahannya di mana, kesulitannya di mana, sebaiknya fokus dulu untuk beradaptasi dengan kerja, kuliah kerja mana yang ini yang pas. Yang berumah tangga sama, keluarga, dakwah ya, kerjaan, semuanya itu kemudian bisa diurus. Maka keberkahan waktu bisa diperoleh lantaran apa? Manfaat semua yang dilakukan.
Hadirin rahimakumullah, kemudian setiap muslim dituntut untuk mencari berkah Allah. Nih tugas. Jadi mau melakukan apa-apa, Allah ini meridhoi atau tidak, Allah memberkahi atau tidak, dipikir gitu. Allah meridhoi atau tidak, Allah memberkahi atau tidak, dipikir. Ya. Bahwa hidup ini penuh dengan ujian, ya. Bahkan memang ukuran keimanan itu dinyatakan benar-benar beriman kalau sudah diuji dan lulus. Maka setiap muslim pada dasarnya apa? Hidup ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hidup ini terus menerus, ya, mencari keridhaan Allah. Di sini ditekankan bahwa berkah itulah terdapat pada keterarahan hidup. Jadi kalau waktunya tidur, istirahat, Rasulullah membenci bincang-bincang ba'da isya, ya kita tidur. Rasulullah mencontohkan bagaimana sekurang-kurangnya sholat witir, ya kita bisa bangun. Kemudian sholat berjamaah, kecuali yang uzur syar'i, sakit, musafir, musibah alam, ya, bencana alam, baru. Selainnya itu laki-laki berjamaah. Kalaupun ahwat tepat waktu, ya, tidak menunda-nunda. Itu keterarahan hidup. Maka kemudian turun nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Ada yang nggak bahagia hidup ini, pasti tidak menerima ketetapan Allah. Ganti yang di pangku ain Gozi nggak ada. Menerima ketetapan Allah, mangku bagus, siang mangku L, ini pagi mangku siapa ini? Ain Abidiki, ya. Begitulah. Abidisnya pulang lagi. Udah, ya mulut udah kadung ngomong. Abi Rizdo, ini habis ibumu sakit, bapakmu sakit, jadi jangan. Udah jadi kenyataan. Hadirin rahimakumullah, keterarahan hidup, ketenangan hidup, kekuatan iman. Ada boleh buat alat, bisa buat alat mengukur kekuatan iman. Gimana itu caranya? Yang pintar ngitung-ngitung siapa ini? Mbak Ayu ya? Tahu Mika apa? Guru matematika Abi tadi. Gimana ngukur Abi tadi kurus nih sekarang. Ngapa antum kurus nih? Mulai memahami makna hidup. Uang pajak antum terima beasiswa ini. Harus memberikan kontribusi, ya. Kurang-kurangnya lulus tepat waktu, mandiri. Berhenti, ya, bergantung kepada orang tua. Waktu itu kita dibahas berapa usianya Abi Rusdi. Berhenti meminta orang tua 15 tahun. Din, 15 tahun itu menurut Islam anak laki-laki disuruh mandiri. Berarti Abi Diki umur 20 berapa ini sudah takdirnya orang tua sudah meninggal. Ya sudah, orang yang 15 tahun aja dianggap seperti sudah meninggal kan. Kalau sudah mandiri tidak meminta nih. Antum cari kitab-kitab fikih itu, balik 15 tahun laki-laki, nafkah orang tuanya boleh dihentikan kalau dia sudah mampu. Pikir gimana? Antum kuliah umur berapa Abi Dimas? 18, 19. Ya berarti udah lewat. Gimana caranya tidak minta? Abi Harga ya gimana caranya tidak minta? Tunjukkan itu. Kalau antum sungguh-sungguh, ya Allah memberikan. Apa kemarin mahfudotnya Abi Rusdi? Manjada. Nah, udah Abi itu ketawa itu. Manjada wajada kan?
Barang siapa yang bersungguh lanah dianahum subulana, siapa yang berjihad sungguh-sungguh Allah akan menunjukkan jalan-jalan. Antum pagi siang sore bisa nggak berdoa itu, ya Allah saya jadi anak yang mandiri, tidak mengharapkan kiriman atau tergantung dengan kiriman orang tuanya. Tapi komitmennya kan begitu. Tapi jangan atas dasar memang orang tua udah nggak bisa ngasih, kan kayaknya kepaksa, pasrah tak rela gitu. Tapi kalau dengan kesungguhan, kemandirian itu menjadi pribadi ya, menyatu, memang orangnya kayak gitu. Orangnya memang jenis orang yang mandiri, orang yang nggak bergantung. Berlatih dari 15 tahun itu nanti kemudian umpamanya menikah 25, 10 tahun sudah berlatih. Ya. Santri-santri ini berlatih, beresin urus-urusan, tarik, berlatih mandiri. Belum tentu orang tua bisa membiayai terus, ya. Kemudian berikutnya mengukur kekuatan iman itu tadi bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di antaranya indikator itu, di antaranya adalah berjihad. Amalan paling tinggi loh ya. Kalau berceramah begini kan tidak ada taruhan nyawa. Tapi kalau berperang, antara dia pulang tinggal nama, pulang cacat, atau selamat, ya. Selalu begitu pilihannya. Maka dia melenceng sedikit saja ingin dianggap mujahid pahlawan, hatinya bergeser, tidak karena Allah, bahaya. Sia-sia dia nyawanya setorin begitu saja, hatinya tidak karena Allah. Berat. Amalan-amalan yang lain tidak seberat jihad. Maka amalan apa kita ini? Amar ma'ruf. Gampang, iya kan? Cuma nyuruh. Yang lebih berat apa Birusdi? Nahi mungkar. Bagaimana kemungkaran di sekitaran masjid ini yang antum sebagai ketua marbot bisa dicegah? Kemungkaran di kelas, santri-santri ada melakukan kemungkaran apa? Itu tanggung jawab guru. Kemungkaran di masyarakat, tanggung jawab tokoh agama. Di mana ada kemungkaran? Maka kalau sudah musim kuliah ini, ya penuh ya di lingkungan kita ini, maka nanti Pak RT bisa saja melaporkan, ngajak menggerebek ya berzinahan mahasiswa. Ini rawan ini ya. Tidak ada kontrol, orang mengambil peluang bisnis kos-kosan tanpa peduli dampak sosialnya, pengawasannya tidak ada. Apa yang terjadi? Berzinahan. Zina merajalela di sekarang ini, tunggulah gempa bumi, musibah-musibah itu akan Allah turunkan kalau amar ma'ruf ditinggalkan oleh orang-orang yang paham tentang kewajiban itu. Orang berilmu tidak mau berdakwah, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, sama dengan apa? Setan bisu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berkah kemudian dimudahkan berbuat baik, dimudahkan berbuat baik, beramal soleh apa saja. Di mana ada amal kegiatan bersama hadir ya. Ada marbot 6, andel-andelan ceritanya. Abi Dimas, mengapa andel-andelan? Harusnya fastabiqul khairat. Biar saja orang kawannya itu setelah jatah piket sudah ditetapkan, hujan, kotor teras, ambil peluang itu, maka itu orang yang diberkahi. Tidak iri-irian gitu. Kan hidup ini waktu penentunya, isinya apa waktu itu? Ternyata dalam sehari itu ada belajarnya, ada hujan nyapu, ada nyiram bunga untuk keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Jangan dikira merawat itu tidak bagian daripada penerapan ajaran Islam. Ya. Jangan dibiarkan dicoret-coret lagi. Jadi tidak indah. Kamar. Waktu itu Abi Hadi sudah ngecek kamar, Abi Kadapi dicek atas. Nggak boleh.
hidup semerawut. Papan tulis, Mil, dicek ya papan tulis. Kemudian dari ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anha dan radhiyallahu Anas mengantar Anas kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ibunya sahabat siapa? Anas bin Malik. Maliknya ini Malik siapa bidiki? Imam Malik? Imam Malik. Anas anaknya. Kemudian apa? Ya Rasulullah, ini anakku Anas, terimalah dia sebagai asistenmu atau murid lah ya. Abi Dimas, ini yang dari pesantren yang paham ini. Kemudian apa? Rasulullah mendoakan ya, karena ibunya menyerahkan anaknya Anas, dan doakanlah ia agar diberkahi oleh Allah. Ibunya mengantarkan anaknya kepada Rasul, kemudian meminta didoakan. Apa doanya? Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah dia, barokah ini, diberikan berkah dia pada semua yang engkau karuniakan kepadanya. Dari doa itu ada yang dikaruniakan Allah tapi tidak diberkahi begitu. Tadi misalnya orang diberi harta banyak, belum tentu dia diberkahi. Orang diberikan fisik yang kuat. Nabi Dimas katanya saya gulanya tinggi, nggak olahraga. Ada orang yang fisiknya kuat, Nabi Dimas, sehat lah ya semuanya, tapi belum tentu diberkahi, belum tentu. Keadaannya itu belum tentu. Kalau dia tidak ibadah, tidak beramal soleh kan begitu. Hanya badannya itu sehat-sehat saja. Nah, tujuan olahraga itu untuk beribadah atau untuk sehat semata. Kalau untuk ibadah dimudahkan, akhirnya apa? Sehat. Tapi kalau orang sehat semata nggak ibadah, itu yang nggak boleh. Kemudian juga selain itu Rasulullah SAW mencontohkan untuk mendoakan pengantin baru. Mana Abi Jabri? Pengantin baru agar diberkahi, coba doanya. Oh begitu ya? Bagaimana doanya? Barakallahu. Abi Diki apa nih? Gimana Bi? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Coba direnungi, kenapa didoakan begitu? Berkah. Rasulullah SAW juga mencontohkan untuk mendoakan berkah untuk orang-orang yang memberi makan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada mereka, pada semua yang engkau karuniakan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Disuruh apa ini? Memperbanyak ya, bersodakoh, ngasih makan, ngasih air, minum ya. Ini diberkahi. Maka berkah itu sangat penting. Kenapa? Karena pada berkah terdapat ketenangan batin. Kalau antum bersodakoh, senang, tenang. Kan cinta dunia, cinta harta dalam konteks itu boleh. Dengan cara apa? Bawa sampai mati ya, sampai ke akhirat dengan disodakohkan. Itu. Daripada pelit belum tentu dimiliki, hanya sebagai catatan aset, tapi pelit ya nggak menjadi manfaat bagi dirinya. Kemudian kalau berkah itu turun pada nikmat yang sedikit, ia menjadi banyak.
Itu nikmat sedikit jadi banyak, dan kalau berkah itu turun pada nikmat yang banyak, niscaya manfaatnya semakin banyak dan semakin luas. Orang merasakan ya keberadaan nikmat itu, ya adanya. Abi Kadapi memberi contoh tahsin yang bagus, berkah. Misalnya santri-santri, aku pengen ngaji kayak Abi Kadapi tilawahnya, ya kan begitu. Kita senantiasa membutuhkan berkah pada kehidupan ini pada banyak aspek, ya. Ini diurai ya supaya rinci ya. Berkah itu pada hal apa saja? Yang pertama apa? Abi Galih, berkah apa? Berkah pada umur. Siapa paling tua? Dia lebih beriman, patut kita hormati. Santri, P. Bangun P. Siapa yang lebih tua secara Islam, adabnya gimana? Dihormati. Di antaranya terkandung dia lebih dulu beriman daripada saya, karena saya baru lahir, dia sudah beriman duluan, sudah lahir duluan. Apa namanya itu? Akhi kabir ya, saudara tua. Iya kan, apalagi dalam Islam itu untuk kemudian dihormati, bahkan menjadi pemimpin sholat pun dicari yang akbaruhum sinan, apa yang umurnya lebih tua. Kalau sudah sama ilmu imannya, maka umurnya berikutnya. Kalau umur kita diberkahi oleh Allah, niscaya Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan banyak amal ibadah. Ya. Abi Dimas tanya, udah haji belum? Udah umroh belum? Saya dipanggil Pak Haji udah puluhan tahun, Abi Dimas. Apa karena ngajarkan agama memang pantasnya sudah haji, padahal belum coba. Saya jadi dipanggil Pak Haji. Tetangga yang Bang Mus itu, Guru tahu ya, Bang Mus gak pernah manggil nama, manggil Pak Haji gitu. Kapan hajinya gitu? Memang keliru. Kelirunya gimana Brusdi? Selesai kuliah harusnya mengumpulkan uang untuk nabung haji, saya itu harusnya. Tertunda untuk lanjut S2. Tertunda lagi untuk membeli rumah. Itu kelirunya. Selesai beli rumah baru ngumpulin uang daftar haji. Berangkatnya 20 tahun lagi, meninggal jangan-jangan. Coba yang mau lulus nih habis itu apa gimana jadi? Habis ini kumpulin duit untuk nikah. Ya, bukan kumpulin duit untuk daftar haji. Mana Bijay Brio? Enggak ada. Ya? Itu ya. Tuh, urutannya biar enggak keliru. Kalau ditanya menyelesaikan banyak amal ibadah yang rukun kan haji, kan begitu akhirnya. Menjadi bahan renungan. Hajinya kapan? Dengan waiting list yang begitu lama, mungkin bisa 25 tahun sekarang. Kalau antum daftar sekarang, Abi Diki udah umur 25 apa 26, daftar sekarang 50 tahun umurnya baru berangkat. Udah badan gede, gak kuat jalan nanti. Bener loh Be, ya. Coba dipikirkan. Untuk mendaftar mungkin 25 atau sudah naik karena hajinya naik. Coba banyak-banyak doa itu, fokus ke sana. Karena rukun Islam coba. Jika mampu, berarti orang Islam di sini disuruh mampu loh ya, aslinya loh. Ibadah itu banyak yang juga membutuhkan harta. Maka dulu benar, enggak usah virus diganggu. Maka begale, ketika antum kuliah beres, antum juga pemakan uang rakyat, antum punya waktu sisa antum untuk bekerja bagus, antum tabung itu untuk memenuhi rukun Islam. Jangan habis kuliah
ada uang kip untuk makan, living cost, nyari masjid gratis, ya kan? Nggak keluar biaya. Cari wifi gratis Habib Rusdi, nggak keluar lagi biaya kuota. Tapi tidak getol semangat kerja, dapat uang untuk nabung haji. Harusnya dimaksimalkan waktu itu. Mumpung muda, badannya mau, nggak banyak penyakit, berjibaku istilahnya full. Sehingga semuanya pencapaian 30 tahun sudah haji umpamanya, sudah S2, sudah punya anak 5, bidiki. Abi Gadafi juga telat itu. Umur berapa Abi Gadafi ini? Hah? 22. Wah. Pantesan kalau ada gambar-gambar kaum Hawa langsung tep gitu kan. Samber kalau ikan gabus itu. Ada mancing ikan gabus, bus gitu. Ya memang wayah-wayahnya Bi, ya. Itu mending kayak anak saya sudah tak kasih antisipasi 20 tahun nikah lah sana. Jangan tua-tua kayak abi-abinya itu. Berbanyak orang yang menyembah Allah, tujuannya itu ya, berkah pada umur dilihat dari amal ibadah. Contohnya apa ini? Abi Harga, contohnya apa? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu masuk Islam pada saat beliau berusia berapa? 30 tahun, ya Allah. Dan umurnya pendek. Umurnya berapa? Sampai 36 tahun. Tapi kematian beliau menyebabkan ars Allah bergetar. Langit singgasana Allah itu bergetar. Itu kenapa? Tersebab kemuliaan sahabat Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad ini. Beliau umurnya umur Islamnya cuma 6 tahun sebagai seorang muslim. Beliau sebagai sahabat Rasulullah SAW hanya 6 tahun. Tapi mendapatkan keberkahan. Maka bicara umur itu yang bagus orang yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang baik itu orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kalau tidak bagus amalnya, ahsan dia meninggal, bagus dia lebih baik dia meninggal. Maka kalau ada orang meninggal kemudian hidupnya itu sebelum meninggal dia maksiat, justru Allah menghentikan maksiatnya itu apa? Rohatan mingkulisar, berhenti dari semua keburukan. Itu malah kebaikan. Kalau saya meruqyah orang yang sudah ini Habib Rusdi bertahun-tahun sakit Habib Rusdi, dia tidak bisa sholat, susah, diingatkan susah, atau mungkin akalnya ini stroke lah, saraf gitu ya. Apalah yang bisa dibuat lagi? Allah menghisapnya. Kalau akalnya masih pas ingat, harus ibadah. Kadang-kadang akalnya, sarafnya nggak fungsi, fisiknya sudah lumpuh separuh. Banyak organ tubuh yang nggak berfungsi. Mendinglah dia meninggal, gitu loh. Karena tidak memberikan manfaat hidupnya itu. Amal nggak bertambah, malah kewajiban sulit diwujudkan, ujung-ujungnya berdosa. Maka banyak ulama, para dai, para orang soleh dulu dan sekarang yang dimudahkan oleh Allah menyelesaikan program keilmuan. Coba ciri, perhatikan, ciri orang yang diberkahi ilmunya, dimudahkan untuk memperoleh ilmu terus di sini. Program keilmuan berarti apa? Kalau mungkin kuliah cepat, dia kuliahnya S1 cepat, S2 cepat, S3 cepat. Kalau dia mulazamah non formal, selesai satu kitab, ya Abi Dimas selesai kitab 1 dalam waktu yang singkat, paham, diamalkan, tambah lagi kitab lain. Kalau sistemnya non formal. Kemudian program dakwah, iya kan? Tuh, berkah ilmunya. Ilmunya ditunggu umat, dinanti-nanti kehadirannya untuk
mencerahkan umat, membentengi akidah umat, atau program pendidikan dalam usia mereka yang tidak terlalu panjang. Santri, ya mana ini? Abdallah, Kamil, Romes, kecil-kecil, antum semuanya sudah menamatkan hafalan juz 30, hadis 54. Nih Pak Ain, siapa ini anak-anak nih, alumni nih. Itu antum diberkahi waktunya. Zaman-zaman Nabi dulu nggak ada sekolah begitu-begitu, adanya nyanyi itu. Ini anak TK ini udah kebanyakan nyanyi, Umi Ayu, dikurangi. Mau Umi Najmah, udah nggak usah diajarin nyanyi lagi. Dulu itu zaman anak nggak ada nyanyi-nyanyi. Ya. Udah cukup. Ganti gurunya nambahin nyanyi-nyanyi. Nggak ada izin. Udah nggak usah. Apa nyanyian Kamil itu? Udah banyak betul. Hafalannya lama. Hentikan nyanyi-nyanyi itu. Qurannya belum selesai, hadisnya belum selesai. Nasid-nasid itu tidak boleh kedudukannya ya di dalam hati anak itu melebihi Al-Quran dan hadis, nggak boleh. Kalau imannya sudah tinggi, memposisikannya sudah benar, nasidnya menyemangati jihad, perjuangan diperbolehkan. Kemudian berikutnya apa? Banyak orang yang seusia dengan mereka atau bahkan lebih panjang usia dari mereka tapi belum mencapai apa-apa. Bayangkan 72% orang umat Islam di Indonesia dari 270 juta itu berapa jumlahnya? Yang persen-persenannya itu 10%-nya berapa? 270 juta. 10%-nya 27 juta. 27 juta kali 7. Berapa itu? Nggak bisa ngaji coba. Itu riset itu. Ilmiah. Apakah orang seperti Abi Kadabi ini ditunggu gitu kan? Kebanyakan menanti guru-guru Quran ini. Iya kan? Umat menunggu segitu banyak. Dan itu ilmu fardu ain ya, cilakanya Mbak Mutia, ilmu fardu ain loh, ilmu yang wajib. Tidak bisa ngaji dosa, nggak bisa sholat pastinya. Sholat harus membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah, berkah pada waktu. Udah umur segini kok nggak punya apa-apa, ilmu belum pasti, aset harta tidak pasti, daftar amalan-amalan yang wajib rukun Islam nggak jelas kapan terlaksana. Itu orang yang pastinya waktunya tidak berkah. Kalau Allah memberkahi waktu kita, niscaya waktu kita akan sangat banyak. Silakan antum pagi-pagi tidak membaca Al-Quran, kemudian menjalani aktivitas sumpek. Kalau antum sempatkan, walaupun satu muka apa satu lembar, itu Allah akan memberikan rasa waktu itu longgar, melapang. Dan kita penuhi dengan amal ibadah yang beragam. Ganti-ganti variasi, manusia bosan, cuman amal semua, amal soleh semua. Contoh, dalam 1 jam ada 2 atau 2 jam dari waktu kita, kalau diberkahi oleh Allah kita bisa menyelesaikan banyak amal ibadah ya, yang tidak dikerjakan dan diselesaikan oleh orang yang gak jelas waktunya, gak barokah, nggak nambah-nambah hafalan, nggak nambah-nambah wawasan Islam, nggak nambah-nambah skill, soft skill, nggak ada yang nambah. Lumayan Nabi Rusdi bisa masak nasi, bisa ngerebus, ya apa ini, ngerus tapi kan gaul, ngerusnya pakai ini apa, mesin semi apa ya, manual ya, blender. Mbak Mutia apa yang belum bisa masak? Ya, itu buat asam lambung naik kalau udah ada kritikan masakan. Ya, nggak masak lagi Mbak Mutia, belajar. Punya anak 20 mau makan apa nanti? Maka kemudian orang-orang yang diberkahi oleh Allah dalam 1 menit ia bisa membaca subhanallah, nih dicontohkan 100 kali, astagfirullah 100 kali. Adapun orang yang waktunya belum diberkahi oleh Allah, sia-sia terus, jam berlalu, menit berlalu, tak manfaat, hari-hari dilewati begitu saja tanpa amal ibadah dan kesungguh-sungguhan. Bahkan itu ada yang naik motor disuruh apa?
nanjak, Allahu Akbar ya, nurun. Nah, subhanallah. Bahkan disarankan itu para penghafal Quran memurojaah hafalannya di sambil berkendara itu. Itu banyak dicontohkan begitu. Kemudian harus bersungguh-sungguh ya menggunakan waktu ini, mengefektifkan. Efektif itu tujuannya tercapai. Kalau yang belum tahu efektif ya, sekarang begini, Abi Arga ngajar tahfiz. Ini 1 minggu sehari cuma 2 ayat. 1 minggu 6 hari atau 5 lah, berarti 10 ayat. 2 kali 5 mana Abi Arga? Kalau nggak tercapai itu namanya nggak efektif. Dalam rekapan tasbih pekanannya kok nggak 10 ayat. Bahkan berikutnya santri harus memikirkan pekan-pekan yang lalu. Maka dalam 1 bulan Manabi Kadapi nanti akan dirubah Bidiki. Tasbih bulanan total 1 bulan menghafal dapat berapa ayat atau surat. Harusnya begitu dimurojaah dari minggu pertama sampai minggu keempat. Bukan hanya pekan-pekan itu saja terus, tapi disambungkan gitu loh. Orang ibaratnya sudah dapat, ya dia harus disambungkan, jangan dibiarkan. Maksud biarkan. Minggu pertama 10 ayat karena 2 kali 5. Minggu kedua 10. Din, perhatikan nih. P. Minggu pertama 2 kali 5 10 ayat. Minggu kedua 2 kali 5 10 ayat. Sampai sebulan, akhir bulan ya harus 40 ayat. Kalau dibuat tetap 2 ayat setiap hari. Antum pagi sore loh. Kalau pagi sore berarti 4 ayat. Abi Kadapi ini anak pondok 2 ini, dia setoran pertama, habis itu Qailullah kan. Iya 2 orang, anak nggak ikut. 2 orang berarti setengah jam untuk dia, sisa lah waktunya paling 10 menit orang 2. Habis itu boleh tidur kan. Nah kalau hanya begitu nanti nggak bisa nyambung, maka setengah jam untuk dia ini suruh nyambungkan murojaah yang lalu. Ziyadah murojaah itu menyatu. Gimana caranya? Sebulan itu totalnya berapa? Ya. Baik, yang berikutnya sekarang berkah pada rezeki. Ya, nomor berapa? Mbak Mutia nomor berapa, Mbak? Berkah pada, ya, apa itu isinya? Kalau Allah memberkahi rezeki kita, niscaya rezeki itu cukup. Gaji Mbak Mutia kecil nih, tapi nggak sakit. Ya berarti gajinya nggak untuk berobat, ya diberkahi cukup. Bahkan dengan rezeki yang sedikit kita bisa mengamalkan banyak kebaikan. Itu ada contoh dari Gus Bah, gimana itu? Mumpung masih miskin suruh bersedekah. Kuatlah Habib Rusdi punya uang 100.000 bersedekah 50.000, artinya 50%. Tapi kalau Habib Rusdi sudah punya uang 1 miliar tidak mungkin mampu ikhlas 500 juta. Nyarinya setengah mati disodakohkan sebanyak itu. Maka malah disuruh sodakoh ketika miskin. Karena kebanyakan manusia berat kalau sudah kaya. Itu rezeki yang barokah ya. Saya kalau mendata donatur itu juga nggak mesti yang kaya raya itu terus gede. Dari lihat kesehariannya itu kayaknya ekonomi menengah, bahkan ada orang nggak mampu tapi juga bersedekah. Kan kalau dibuat klasifikasi orang tidak mampu, menengah dan mampu misalnya, itu beda-beda, nggak mesti yang mampu itu yang banyak, belum tentu. Atau yang ukurannya istiqomah, belum tentu. Ya, itu faktanya begitu. Berarti harta yang banyak itu belum tentu diberkahi. Yang diberkahi yang cukup untuk kebaikan, berbahagia dengan rezeki itu, berarti syukur, tidak melihat nikmat orang lain. Itu gimana kalau iri-iri nikmat, iri kepada harta orang lain, iri juga kalau orang lain itu mati atau sakit. Maukah Allah yang memberi nikmat? Biar gak? Kita iri.
Abi Galih punya Kip, punya motor. Abi Arga dua-duanya nggak punya, iri. Apakah mau penyakit Abi Galih kemudian juga antum inginkan ada pada diri antum Abi Arga? Enggak, pasti nggak mau. Kalau kita iri kepada nikmat-nikmat orang, kita juga harusnya iri kepada penyakit, bala, musibah yang diterima orang, bahkan sampai kematian. Tentu kita tidak mau. Nah, karena itu sudahlah, terima ketetapan Allah itu pada bagiannya masing-masing sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan hikmah yang Allah miliki untuk hamba-hambanya dengan keadilannya. Berkah pada ilmu yang keempat, apa itu? Ilmu yang diberkahi. Kalau Allah memberkahi ilmu kita, niscaya Allah menuntun kita untuk mengamalkan ayat yang kita pelajari. Ada nggak jumpai orang yang kuliah jurusan agama khusus? Bayu, khusus agama full, jurusan akidah full, dari pondok, dari bayi sampai S1 akidah, S1 syariah, S1 dakwah. Tapi setelah sarjana dia kalah getol dengan orang-orang yang S1-nya bukan agama tapi aktif memimpin organisasi dakwah, organisasi agama. Kita saksikan ada begitu. Berarti apa? Keberkahan ilmu tidak dia peroleh. Dia memang ilmunya, wawasannya, bahkan disiplin kuliahnya, gelarnya itu, tapi keberkahan belum tentu. Atau kalau mau dihubungkan dengan akhlak, apakah yang kuliah agamanya tinggi, akhlaknya otomatis tinggi, adabnya otomatis bagus, ditambah lagi imannya paling tinggi? Belum tentu juga. Karena banyak orang yang ilmu itu sebagai disiplin, keahlian, tapi bukan menjadi keimanan yang melahirkan, memantulkan akhlak. Belum tentu. Itu hanya sebagai bangga-banggaan dalam debat, dalam apa? Diskusi. Bangga-banggaan pemilik gitu. Ilmu itu kayak barang jadinya, berubah fungsi. Bukan untuk menerangi, pencerahan kepada umat, tapi jadi barang komoditas. Itu sebabnya. Yang kemudian kalau sudah punya gelar sampai profesor, nanti dia akan dihargai dengan tarif ceramah yang besar. Kalau dia niatnya begitu, pasti orang begitu tidak memiliki keberkahan ilmu, tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmu yang diberkahi oleh Allah itu menggerakkan kita untuk meningkatkan takwa. Tujuan menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan puasa juga bertakwa, ya. Memiliki rasa takut, ya. Pemuliaan kepada Allah. Ada orang yang enggak enak enggak? Orang yang sudah diberikan kebaikan, diberikan pertolongan, mau menyakiti yang nolong, ada perasaan gak enak. Hati yang normal begitu. Sudah dibantu loh, masa air susu balas air tuba umpamanya. Begitu ya. Mau menzolimi orang yang menolongnya, gak tega. Tapi sama Allah yang tidak berhenti-henti memberikan nikmat, berani dia riya, berani dia ujub, berani dia melanggar perintah Allah. Itu kan manusia juga begitu itu. Jadi tidak memuliakan Allah, pemuliaan kepada Allah. Ini kalau saya melakukan ini, Allah ridho apa enggak? Kan begitu ukurannya. Menyakiti Allah apa tidak? Sebagai gambaran tadi, orang yang pernah menolong kita kemudian kita balas dengan keburukan kita, enggak enak. Tapi kepada Allah enak-enak saja kita. Ya, tidak ada rasa itu. Gak enak kepada Allah itu. Maka kemudian ilmu yang bermanfaat mendorong rasa taubat. Ini adab kepada diri sendiri, setiap hari bertaubat minimal 70 sampai 100 kali. Dan kemudian bersemangat belajar agama ini. Cirinya bermanfaat, berkahnya ilmu. Semakin semangat. Kajian-kajian keislaman semangat yang melahirkan amal soleh. Kemudian berikutnya, ini kan memang panjang, berkah pada rumah. Ini apa berkah pada rumah? Rumah yang diberkahi bagaimana? Penghuninya terasa lapang gitu, betah ya. Itu banyak itu. Ini laki-laki ini
Antum sibuk cari, nanti kalau punya istri cari apa itu? Healing, mana biris tuh? Enggak ada. Healing cari apa? Kesenangan di luar rumah. Berarti yang di luar rumah itu sudah tidak, dia jelas tidak bahagia di dalam rumah. Masalah berarti. Pada asalnya normalnya baiti jannati, dia lebih senang di rumah daripada di luar rumah. Di luar rumah itu meskipun healing mengandung resiko. Kadang melihat sesuatu yang dilarang di tempat wisata, banyak orang mengumbar aurat, banyak lagu-lagu joget-joget, bisa jadi hatinya menjadi kotor. Di jalan-jalan banyak maksiat terlihat. Tapi kalau di rumah dikondisikan penerapan syariat Islam di rumah, bahagia dia, aman. Apa dikira antum keliling-keliling kemana-mana itu nanti nggak ditanya oleh Allah waktunya digunakan untuk apa? Kalau di rumah dia gunakan untuk membaca, digunakan untuk tilawah, gunakan untuk belajar atau bermain dengan anak-anak, ya aman dari penggunaan waktu yang tidak baik atau minimal rugi, ya mubah gitu. Kalau orang paham, dia akan memilih waktunya itu diisi dengan amal soleh semua, bernilai ibadah yang berpahala, bukan hanya mubah. Mubah nggak ada hitungannya, dosa nggak, pahala nggak, ya rugi. Waktu nggak berulang, tidak bisa kembali. Yang berikutnya berkah pada anak. Nih yang punya anak nih, anak yang diberkahi adalah anak yang soleh solihah. Orang yang mandul bagaimana bediki? Orang yang punya anak tetapi anaknya tidak soleh, tidak solehah, tidak berguna bagi agama, itu aslinya itu orang mandul. Dalam hadis begitu. Anak yang diberkahi adalah anak yang soleh-soleh, yang rajin beribadah. Birrul walidain, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ihsan yang terbaik. Ya, yang selalu mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Boleh kita hitung-hitungan? Boleh kan? Ngarep.com mengharap. Boleh kan? Boleh. Siapa yang diharapkan? Allah. Apapun ya yang dilakukan. Aduh, piket masjid ini banyak betul, cuman sendiri lagi. Yang lain suruh piket yayasan. Allah saja yang diharapkan. Ya. Itu begitu sekali. Gimana caranya? Semuanya Allah menjadi tujuan. Ya. Maka kemudian beberapa renungan ya tentang berkah. Berkah itu bertingkat-tingkat dan naik turun ya. Terkadang ada di sisi tertentu pada seseorang yang diberkahi oleh Allah, tapi di sisi lain dari kehidupannya belum diberkahi oleh Allah. Maksudnya dari 6 tadi, perhatikan, 6 tadi ada yang berkah ilmunya, ada yang berkah rezekinya, beda-beda tiap orang. Ada yang berkah anaknya, ya karena memang Allah kemudian memberikannya berbeda-beda. Mungkin sulit dijumpai semuanya diberkahi, belum tentu. Tidak otomatis dari 6 itu kemudian langsung dimiliki secara apa? Utuh oleh setiap orang. Itu menjadi apa? Cita-cita bagaimana bisa berkah semuanya. Paling tidak tadi berkah apa? Ada 6 yang sudah kita bahas. Pertama berkah umur, berkah waktu, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah rumah, berkah anak bagi yang sudah berkeluarga. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.